Assalamualaikum ibu-ibu pagi. Hari ini saya mau ngasih sedikit contoh makanan yang anak-anak kita untuk mengkombinasikannya ya. Seperti saya bilang bahwa nutrisinya itu kalau misalnya dia masih bermasalah dengan mencernanya mengunyahnya ya. Jadi kita untuk nutrisinya supaya tercapai kebutuhannya kita perlu bantu dengan pemberian makanan-makanan yang istilahnya kita haluskan ya, seperti jus ya. Seperti ini saya memilihkan sekarang ya. Ini seperti ini ya. Ini ada beberapa macam ya. Saya pilihkan contoh aja nih sebetulnya. Jadi seperti ini ya. Ini saya mengkombinasikan antara buah dan sayur ya. Untuk tahap awal memang pasti nantinya sedikit-sedikit dulu ya, sesuai dengan anak sukanya seperti apa gitu ya. Jadi jangan langsung seperti ini langsung banyak gitu, enggak ya. Jadi misalnya kita mau pilihkan buah aja dulu, misalnya kombinasi buah aja, misalnya kita pilihkan di sini seperti yang saya contohkan. Di sini ada nanas ya. Nanas itu kita tahu dia kan mengandung enzim protease ya untuk memecah protein. Jadi dia bagus sekali. Nah, ini ada nanas, kemudian ada pepaya. Pepayanya saya milih yang masih mengkel, jadi tidak terlalu tua banget supaya kadar fenolnya lebih rendah. Komposisinya bisa disedikitin kalau misalnya yang dia sensitif terhadap pepaya ya. Kemudian di sini ada pepaya, kita tahu juga ya dia mengandung enzim protease ya untuk memecah protein juga. Kemudian ini buah naga ya. Buah naga antioksidannya tinggi sekali, bagus sekali ya untuk memperbaiki sel anak. Nah, ini saya adanya contohnya yang merah. Kalau ibu-ibu bisa cari yang putih ya, karena yang putih fenolnya lebih rendah ya. Nah, ini kita kombinasi sedikit demi sedikit sehingga anak-anak mulai mau dengan rasanya. Kan harus dikenalkan dengan rasa ya. Teknik pemberiannya nanti begitu sudah di jus, misalnya anak-anak belum mau ya bisa disendokin dulu ya. Disendokin dulu. Kemudian anak-anak diupayakan kalau kita mau mengajari mereka makan yang baik, tentunya yang lebih awal anak energinya kita kurangi dulu. Artinya misalnya dia masih hiperaktif, biarkan dia bermain dulu ya, bermain dulu atau berolahraga dulu ya. Karena kita tahu jangan lupa bahwa anak-anak itu bermain dan berolahraga itu akan merangsang neurotransmitter anak untuk lebih fokus ya. Jadi neurotransmitter fokus seperti dopamin, asetilkolin, norepinefrin, epinefrin itu muncul jika anak kita itu senang ya. Kita buat senang, membuat anak senang ya dengan dia berolahraga sesuai yang dia mau, dia bermain dulu ya. Barulah kita sesudah energinya terkuras, barulah mereka itu kita ajari mau duduk gitu ya, mau duduk. Nah, setelah dia duduk baru kita ajak untuk mencoba makanan yang kita bikin ya. Nah, nanti begitu dia sudah mulai mau dengan tekstur dan rasa yang kita berikan ya, baru kita bertahap tambahkan. Ini di sini saya tambahkan timun ya. Timun kan juga bagus ya, sayuran yang fenolnya rendah. Kemudian bayam itu kan juga bagus sekali ya untuk antioksidannya ya, vitamin B-nya semua banyak banget tergantung di bayam ya. Jadi yang sudah bikom buah sayur, kalau sudah nggak alergi dengan buah-buah dan sayuran ini, silahkan dicoba dengan porsi sedikit-sedikit terlebih dahulu ya. Nanti baru bertahap begitu dia ini suka, baru ditambah sedikit demi sedikit ya. Nah,
Ini saya juga tambahin di sini ada jeruk nipis ya, bisa jeruk nipis atau jeruk lemon ya, untuk menambah rasa juga, rasa biar lebih segar. Kemudian juga ada vitamin C-nya ya. Vitamin C ya mengandung untuk vitamin mineral dia ya. Nah, nanti pada saat begitu sudah di blender ya atau di kita juicer, kemudian kita akan minumkan ke anak ya. Mungkin dia belum bisa dengan minum yang langsung banyak gitu ya, belum bisa gitu. Jadi kita bisa sendokin dulu dia supaya dia nantinya mau sambil apa ya, kita waktu minum kan juga kita ikutan minum supaya anak tahu, oh ini bukan sesuatu yang aneh, ini aman gitu bagi dia gitu ya. Kita minumnya juga bisa dengan gelas yang lebih kecil dulu, sama seperti yang dia ini, gelasnya dibikin yang menarik gitu ya. Kemudian baru kita minum, jangan lupa bismillah dulu gitu kan. Oh, enak sekali, segar. Ini bikin kita sehat, kita akan menjadi Superman, kita akan jadi Batman, atau kita akan menjadi siapa? Taro, tokoh-tokoh dia lah, tokoh-tokoh yang anak-anak suka dia nonton apa gitu ya. Nah, itu ekspresi kita di depan dia harus kita tunjukkan supaya anak itu merasa, oh itu jadi suatu hal yang menarik gitulah bagi dia ya Bu ya. Nah, ini hasilnya tadi yang dari komponen-komponen ini saya sudah jus ya, saya pakai blender. Jadi kalau juicer kan seratnya nggak ikut ya, kalau blender masih ikut, seratnya masih ada sehingga bisa masuk untuk menambah prebiotik di dalam tubuh kita gitu ya Bu. Jadi ini salah satu contoh saja, mudah-mudahan bisa membuat ibu lebih semangat ya untuk memberikan nutrisi pada anak. Apakah nanti anak tidak, oh ya, untuk buah sayur ini sebaiknya kita berikan sebelum anak makan besar ya, sebelum anak makan makanan pokok gitu. Sebetulnya di sini sudah karbohidrat sudah ada ya kan, semuanya sudah ada, tapi protein belum ya, proteinnya belum. Jadi ini kita berikan sebelum anak makan yang protein ya, karena kan ini untuk menyiapkan enzim pencernaannya juga ya. Kita tahu bahwa makanan yang belum dimasak, yang tidak termasak, jadi makanan yang mentah itu dia akan diserap lebih cepat di dalam tubuh ya, sehingga kita berikan lebih awal sebelum makanan-makanan yang lain, jenis yang lain yang mengandung protein, lemak gitu ya. Nah, jadi ini kita berikan, kemudian kalau misalnya anak masih suka bisa dilanjutkan, tambahin lagi, bisa kita ajarin dengan bentuk yang tidak di blender gitu ya, dengan porsi sedikit-sedikit, misalnya satu-satu gitu diberikan ya. Kita juga mengunyah, kita ajarin dia mengunyah lebih lama, jangan diberikan semua langsung di depan dia gitu ya. Kemudian nantinya untuk anak-anak ini, karena dia memang masih perkembangan, memang nafsu makannya kan besar ya Bu ya. Jadi dengan kita memberikan serat lebih banyak di awal, harapannya nantinya untuk karbohidrat seperti nasi itu dia akan lebih sedikit komponennya untuk dia makan ya. Jadi seratnya kita berikan lebih dulu. Kemudian untuk menghindari dia rakus pada saat makan itu juga ya, kan ini sudah seratnya udah bikin dia kenyang gitu ya, kita kenyangin dulu gitu dengan buah dan sayur. Nah, kemudian makannya itu porsinya tidak harus besar untuk nasi ya Bu ya, jangan ketakutan karena kita masih ada apa ya, pikiran bahwa makan itu harus nasi gitu ya, harus nasi dan harus banyak. Kita ketakutan anak kita gak bakal
bisa tumbuh kembang kalau misalnya dia nggak makan nasi. Itu suatu hal yang salah sebetulnya ya. Jadi untuk nasi nggak apa-apa, porsinya disedikitin aja ya, lebih banyakin lauknya ya, misalnya ikannya atau dagingnya ya. Dagingnya juga dipilihkan daging-daging yang bebas lemak gitu ya. Atau yang bagi yang sudah terkena hormon, carinya daging-dagingnya yang bukan daging merah. Jadi kayak daging ayam masih boleh, aman karena kandungan hormonnya lebih sedikit ya, hormon testosteronnya gitu. Daging-daging ikan tawar juga bagus untuk anak-anak ini ya. Tentunya tetap harus kita cek dulu ya, apakah dia alergi atau tidak, karena kalau misalnya dia masih alergi itu juga akan menimbulkan yang sindroma usus bocor kemarin ya, seperti itu. Pemberian makanan untuk anak ya, untuk anak-anak begini sebaiknya lebih baik porsi sedikit tapi lebih sering. Jadi diberikan lebih sering, nggak harus seperti kita normal sehari 3 kali gitu, nggak harus seperti itu. Bisa misalnya di sela-sela dia makanan pokok itu kita berikan buah dan sayur lagi gitu, bisa 6 kali ya. Tapi yang dikasihkan adalah buah dan sayur sehingga nutrisinya dapat, seratnya dapat, dan dia tidak lapar lagi gitu. Bisa dicoba ya Bu ya. Sekian tip dari saya tentang teknik pemberian makanan untuk anak. Mungkin nantinya akan lebih bisa ibu-ibu sendiri modifikasi ya untuk campuran buah dan sayurnya ya, sesuai dengan anak sukanya, dan juga ibu di tempat ibu adanya yang apa gitu ya. Bisa di share nanti ya, apa istilahnya, ide-ide ibu di grup ya, di WA grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.